يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Adapun arti mentakwil. Takwil adalah sorful lafzi minal ma'nal mubadhiri min ila ma'nan akhar la yadullu alaihi lafaz. Itu definisi dari takwil. Takwil itu artinya merubah makna yang terkandung dalam suatu kata, suatu lafaz kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Seperti umpamanya lafaz nafas atau jiwa ditakwil kepada makna lain, artinya selain diri Allah. Atau seperti lafaz tangan kemudian ditakwil, dirubah kepada makna nikmat atau kekuasaan. Seperti lafaz istiwa yang artinya tegak, diubah maknanya menjadi menguasai, sama dengan tangan tadi. Seperti contohnya umpamanya turunnya Allah Azza wa Jalla ditakwil dengan turunnya rahmatnya dan seterusnya. Sedangkan makna aslinya ditolak dan diingkari. Akibatnya ketika tangan yang maknanya hakiki tangan, tapi hakikat dari tangannya yang tidak sama dengan tangan makhluk manapun, sifat tangan bagi Allah ditolak, diingkari, lalu itu akibat dari memahami tangan dengan makna kekuasaan. Dan begitulah, itu takwil. Oleh karena itu takwil terlarang disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, takwil itu bahasa kitanya sikap sotoy tentang sifat-sifat Allah, sok tahu. Allah menerangkan tentang sifat dirinya dengan penjelasan yang gamblang, tapi dia merasa lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Lalu makna sifat-sifat itu diubah kepada makna lain dan sifat aslinya diingkari. Dia merasa lebih tahu baik dari Allah ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terlarangnya takwil karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dia tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah. Tidak ada makhluk yang tahu tentang Allah kecuali sebatas informasi dari Allah tentang Allah. Bagaimana kita tahu tentang Allah? Melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Dan Allah sudah memberi informasi tentang dirinya dengan mengenalkan beberapa sifatnya. Dengan demikian mentakwil sifat Allah kepada makna lain berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini terlarang. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah hanya mengharamkan beberapa perkara besar, di antaranya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketiganya, takwil itu berakibat ta'til, mengingkari sifat Allah yang sebenarnya.
Di antara beberapa contoh takwil yang dilakukan oleh kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah ini dengan Mu'tazilah memiliki konsep atau metode yang sama dalam memahami agama, terutama memahami sifat-sifat Allah, yaitu dengan akal. Jahmiyah nisbat kepada Jaham bin Safwan, sedangkan Mu'tazilah tokohnya yang paling awal adalah Wasil bin Atha yang duduk di majelis taklim Imam Hasan al-Basri lalu bersikap su'ul adab. Su'ul adab itu buruk adabnya ketika duduk di majelis tadi. Ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, bagaimana tentang seorang muslim yang berdosa besar? Apa dia masih muslim atau kafir? Di surga atau di neraka? Sebelum Imam Hasan al-Basri menjawab, berdirilah Wasil bin Atha. Dia menjawab, menurut saya dia di dunia muslim tidak, kafir pun tidak, tapi pertengahan. Disebut al-manzilah bainal manzilatain, tanpa bertanya kepada gurunya, karena itu majlis gurunya. Lalu dia pergi ke pojok masjid dan berbicara, menguatkan pendapatnya yang berdasarkan otak atau akal dia dan diikuti oleh beberapa orang. Maka Imam Hasan al-Basri mengomentari, i'tazal al-Wasil. Wasil telah i'tizal. I'tizal itu telah nyeleneh, memisahkan diri. Ada dua makna memisahkan diri di sini. Pertama, memisahkan diri dari majlis taklim Imam Hasan al-Basri. Yang kedua, telah i'tizal dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang orang mukmin yang berdosa besar. Ahli sunnah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar tetap dia mukmin, tapi dia ahli maksiat, tidak keluar dari Islam, tapi dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Itu di dunianya, dan sebagai muslim tetap memiliki hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Kalau salam dijawab salamnya, kalau dia jadi imam sholat sah kita bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdal. Kalau dia mati, dia wajib diurus seperti seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Bagaimana di akhirat terserah kehendak Allah. Mungkin Allah mengampuninya sehingga tidak ke neraka langsung ke surga, mungkin saja dia ke neraka terlebih dahulu tapi tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Sementara sesuai dengan banyaknya kadar dosa yang dimiliki oleh orang tersebut, pada akhirnya ke surga juga. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah atau Mu'tazilah menyatakan dia pertengahan, muslim tidak, kafir tidak, itu di dunia, tapi di akhirat dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu Mu'tazilah, didasarkan pada akal. Jahmiyah juga demikian. Ketika Jahmiyah dan Mu'tazilah ini berhadapan dengan ayat-ayat sifat, mereka memahami dengan akal. Akibatnya mentakwil makna dari sifat-sifat Allah. Ditolaklah sifat bagi Allah yang hakiki, makna sifat itu ditakwil kepada makna lain. Karena menurut mereka kalau Allah punya sifat berarti serupa dengan makhluk. Jadi kalau Allah berbicara, makhluk berbicara, enggak mungkin Allah tidak bicara. Kalau umpamanya Allah makhluk melihat, Allah melihat, berarti sama Allah tidak melihat, dan seterusnya begitu.
Sama dengan Allah istiwa di atas arsy, oh sama dengan makhluk dong. Akhirnya Allah tidak istiwa di atas arsy. Istiwanya ditakwil kepada makna lain. Itu konsep atau cara berpikir Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Tanpa dia sadari, dengan ditolaknya sifat Allah tersebut, mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau Allah tidak melihat, apakah tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak melihat? Banyak. Kalau Allah tidak mendengar, apakah tidak sama dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak mendengar? Banyak. Kalau Allah tidak bertangan, kalau Allah bertangan sama dong dengan makhluk. Kita balikan, kalau tidak bertangan, tidak samakah dengan makhluk? Adakah makhluk yang tak bertangan? Banyak, lebih hina. Jadi mereka termakan oleh akalnya sendiri. Nah, di antara takwil yang mereka lakukan tentang kalamullah, Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka bilang enggak, kalau Allah berbicara sama dengan makhluk, makanya Allah tidak berbicara. Ayat-ayat yang menyatakan Allah berbicara ditakwil kepada makna lain atau dirubah lafaznya. Kalau zaman baheula, tulisan Al-Quran itu kan gundul, ya enggak, tidak bersyakal, tidak ada fathah, kasrah, tanwin ataupun dhammah atau yang sejenisnya, enggak ada, gundul. Kok bisa baca? Ya bisa, karena ada kaidah yang disebut dengan ilmu nahwu. Nah, ketika membaca wa kallamallahu Musa taklima, mereka merubah. Mereka bukan membaca wa kallamallahu, tapi membaca wa kallamallaha Musa taklima. Ini untuk apa namanya, mengingkari Allah bicara. Kalau dibaca wa kallamallahu, hu-nya itu kenapa dibaca hu? Karena Allah fa'il atau subjek. Allah berbicara, berarti Allahnya subjek. Dalam bahasa Arab disebut fa'il, dan fa'il harus rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah, maka dibaca wa kallamallahu. Musa objek yang diajak bicara oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya. Taklima ini disebutnya dengan sebutan maf'ul mutlaq, artinya maf'ul yang berupa masdar yang diambil dari fi'il yang ada di awal kalimat. Dari kallama menjadi taklima, artinya benar-benar ngomongnya itu, bukan melalui perantara, bukan melalui bisikan, bukan melalui langsung isi pembicara muncul di hati, enggak, tapi langsung berbicara. Oleh Mu'tazilah dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Allahnya dibaca ha, jadi objek, subjeknya jadi Musa. Jadi Musa yang telah berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan Allah yang bicara kepada Musa. Ini untuk mengingkari Allah bicara. Saking inginnya tuh menolak Allah nggak bisa bicara. Enggak, Allah nggak bicara. Kalau bicara sama dengan makhluk, sedangkan Allah nggak sama dengan makhluk. Para konsep Ahlus Sunnah, Allah ya berbicara, tapi cara bicara Allah, hakikatnya tidak ada yang sama dengan cara bicara makhluk. Makhluk dengan makhluk ujah, cara bicaranya beda-beda, ya enggak? Komunikasi makhluk dengan makhluk berbeda-beda. Manusia dengan berbicara kepada sama manusia, binatang kepada sama binatang, berbeda cara bicaranya. Satu binatang dengan binatang lain aja berbeda. Ayam dengan kucing beda cara bicaranya. Demikian juga semut dengan semut, mungkin bicaranya, komunikasinya lewat
Antena kan punya antenanya, saling mengirim sinyal mungkin gitu, tanpa harus ada satelit. Makhluk dengan makhluk, binatang dengan binatang sudah berbeda, apalagi dengan Khalik. Itu laisa kamitslihi syai'un, itu di sana. Tapi Allah bicara, wajib kita yakini Allah bicara. Tapi cara bicara, hakikat bicaranya berbeda dengan makhluk, tak ada yang sama. Nah, jadi wa kallamallahu Musa taklima, artinya Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Oleh mereka dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Allahnya dibaca ha mansub karena dia maf'ulun bih atau objek, Musanya subjek. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, Allahnya tidak bicara. Maka dibantah oleh para ulama bagaimana cara membaca ayat itu. Dan secara nahwu, baik dibaca wa kallamallahu atau wa kallamallaha, mungkin benar dua-duanya secara nahwu, hanya maknanya jadi berbeda, terbalik. Terus bagaimana cara menentukan mana yang benar? Ada riwayat bagaimana Nabi dan para sahabat membaca ayat itu. Dibaca wa kallamallahu atau loha, sebagaimana dari Ali Abi Bakar bin Iyash, dia berkata, ma qara'a hadza illa kafir. Tidak ada yang membaca ayat ini dengan cara membaca Mu'tazilah kecuali dia kafir, karena mengingkari sifat Allah. Terus berkata Abu Bakar bin Iyas, qara'tu 'alal A'mash wa qara'tu al-A'mash 'ala Yahya bin Wathab wa qara'a Yahya bin Wathab 'ala Abi Abdurrahman As-Sulami wa qara'a Abu Abdurrahman As-Sulami 'ala Ali bin Abi Thalib wa qara'a Ali bin Abi Thalib 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kallamallahu Musa taklima, yakni bi raf'il lafdzil jalalah 'ala al-fa'iliyah wa huwa mujma'un 'alaihi bainal qura. Kata Abu Bakar bin Iyas, aku membaca ayat ini di hadapan Al-A'mash, gurunya. Jadi kalau bahasa Sundanya sorogan, murid nyorog ke guru, membaca kitab, diperhatikan, disimak oleh guru, benar nggak cara bacanya. Kalau salah dikoreksi dan dijelaskan kenapa salahnya. Seperti umpamanya Al-Fatihah gundul, dulu belum ada syakal. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar? Disorog ke gurunya. Kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdu. Kamu tahu kenapa? Sebab ini isim di awal kalimat disebut mubtada. Mubtada itu wajib rafa, sehingga wajib dibaca alhamdu. Tanda rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Gitu, nyorok. Jadi membaca kitab di hadapan gurunya, disimak, benar nggak cara bacanya, terus terjemahkan, benar nggak cara mengartikannya. Dulu Al-Quran juga begitu, biar nggak salah baca. Kata Abu Bakar bin Iyas, aku membaca ayat ini di hadapan A'mash. A'mash membaca di hadapan gurunya namanya Yahya bin Wathab. Yahya bin Wathab membaca ayat ini di hadapan gurunya di kalangan tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman membaca ayat ini di hadapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca wa kallamallahu Musa taklima dengan dirafa'kannya lafdzul jalalah.
dirafa'kannya lafaz Allah, wa kallamallahu Musa taklima, karena Allahnya sebagai fa'il, sebagai subjek. Jadi Allah lah yang berbicara, bukan Musa. Wa huwa mujma'un alaihi bainal qura, dan ini hal yang disepakati oleh para ahli qiraat. Juga diperkuat dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf 143. Kata Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini mah nggak bisa dibaca dibolak-balik. Kata Allah, walamma jaa Musa, ketika Musa datang, limiqatina, pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan berbicaralah kepada Musa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya. Ini mah nggak bisa rabbuhu dibaca rabbahu, nggak bisa. Karena apa? Karena objeknya berupa dhamir. Dhamir itu kata ganti. Wa kallamahu, hu-nya itu objek, itu disebutnya maf'ulun bih, dan didahulukan daripada subjeknya karena dia berupa dhamir. Dhamir itu kata ganti. Huwa wa kallamahu, dan telah berbicara kepada Musa. Siapa? Rabbuhu, Allah. Mereka nggak bisa berbuat apapun terhadap ayat ini. Oleh karena itu terbantahlah takwil yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam menolak sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Terbantah. Ini contoh takwil yang bahaya yang pertama. Contoh kedua, mereka mentakwil salah satu sifat dari Allah, nafas. Allah punya nafas, Allah punya jiwa. Ditolak oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, karena kalau Allah punya jiwa sama dengan makhluk. Manusia punya jiwa, kemudian binatang, jin, malaikat, semua punya jiwa, dan ketika jiwanya dicabut, mati. Dicabut dari jasadnya, mati. Kalau Allah punya jiwa sama dengan makhluk, makanya ditolak. Walaupun Allah menerangkan dalam beberapa ayat Allah punya jiwa, mereka tolak karena dianggap kalau punya jiwa sama dengan makhluk. Mereka tidak berpikir kalau mereka ditanya dengan pertanyaan sebaliknya, kalau Allah tidak punya jiwa, apa tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya jiwa? Banyak, lebih hina, benda-benda mati. Nah, adapun ayat yang menyatakan Allah punya jiwa, diantaranya pertama surah Ali Imran 28 sampai 30. Allah menyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah telah mewanti-wanti kalian terhadap dirinya, diri Allah. Hati-hatilah dengan aku, gitulah. Nah, ketika mengungkapkan hati-hati dengan diri Allah, Allah mengungkapkan yuhadzirukumullahu nafsahu dengan lafaz nafas. Juga dalam surah Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan sifat rahmat atas dirinya. Allah itu mewajibkan dirinya untuk memiliki sifat rahmah, penyayang kepada makhluknya. Nah, di sini disebut kepada dirinya. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti di hari kiamat dipanggil, hai Isa, apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?
Kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah layak aku mengatakan apa yang tidak pantas aku katakan. In kuntu qultu faqad alimtah, kalau aku mengatakannya engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Nafs, diri. Ini Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah. Juga dalam surah Thaha 41 Allah menyatakan, wastona'tuka li nafsi, aku telah memilihmu hai Musa untuk diriku. Dan banyak lagi yang lain, baik ayat ataupun hadis. Allah punya nafas, punya diri. Oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah ditakwil, yang dimaksud diri sana adalah yang lain. Dan ini tidak nyambung. Masa diri atau nafas atau jiwa diartikan dengan arti, dengan makna yang sama sekali makna ini tidak terkandung dalam lafaz nafas. Ini yang disebut takwil. Oleh karena itulah maka sungguh ganjil, aneh dan tidak bisa difahami kalau yang dimaksud nafas atau diri Allah di sana ditakwil dengan makna yang lain. Coba, wa yuhadzirkumullahu nafsahu diartikan Allah menakut-nakuti kalian dengan yang lain. Apa maknanya? Kataba rabbukum ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan rahmah atas dirinya. Dirinya diganti dengan makna yang lain. Allah telah mewajibkan rahmah atas yang lain. Coba bayangkan, ketika Nabi Isa menyatakan engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Coba nafas di sini diartikan yang lain. Engkau mengetahui apa yang lain dari diriku, sedangkan aku tidak mengetahui selain dirimu. Apakah begitu maknanya? Ketika Allah menyatakan kepada Musa, aku telah memilihmu untuk diriku, diartikan aku telah memilihmu untuk yang lain. Jadi nggak nyambung, jadi bingung. Dari sinilah maka terlihat kebatilan dari takwil yang dilakukan kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Ketiga, contoh takwil tentang wajah. Allah punya wajah? Iya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Mana contohnya? Banyak. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Wa yabqa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan binasa. Wa yabqa, dan abadilah, wajhu rabbika, wajah Rabbamu. Ini dan banyak. Ibtigha'a wajhillah, amal yang dilakukan untuk mencari wajah Allah. Hadis banyak, siapa yang beramal dalam rangka mencari wajah Allah dan seterusnya. Ini menunjukkan Al-Quran dan hadis menjelaskan Allah punya wajah. Jangan ditolak kalau Allah punya wajah serupa dengan makhluk. Balikan, kalau Allah nggak punya wajah, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya wajah? Banyak, lebih hina daripada yang punya wajah. Nggak bisa diingkari, ditaktil, nggak, ditolak, nggak. Wajib kita yakini Allah punya wajah. Dan kalau gitu serupa dengan makhluk? Nah, tidak, karena wajah Allah tidak ada yang menyerupai dengan makhluk manapun. Jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk dengan sama makhluk saja sudah berbeda.
Wajah manusia dengan jin, dengan malaikat, dengan binatang berbeda. Wajah binatang yang satu dengan jenis binatang yang lain sudah berbeda. Mobil punya wajah, punya ya. Ada yang wajah mobil tuh kasep, gelis, ada yang goreng patut, oplet ya, pesek gitu, demes, kembu gitu kan. Itu ada wajahnya, ada. Makhluk dengan makhluk wajahnya berbeda. Apa yang berbeda? Segalanya, fungsinya, bentuknya, bahannya, ukurannya, semuanya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi dengan khaliq. Dan ketika mereka mentakwil, ada yang ini tidak pernah saya dengar dari orang Mu'tazilah sekalipun. Tapi ada dai sekarang yang menyatakan, ada enggak ulama salaf yang mentakwil? Ada. Imam Bukhari menyatakan wajah Allah ditakwil dengan makna kerajaannya. Kullu syai'in halikun illa wajah ay illa mulkah, katanya. Jadi maknanya juga jadi aneh. Dia salah baca. Dan itu dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari tentang penjelasan Imam Bukhari. Yang dimaksud kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu bakal binasa illa wajhah, kecuali wajah. Imam Bukhari menyatakan illa mulkah, karena Imam Bukhari tidak pakai syakal, kecuali kerajaannya. Kita tanya, kan nanti kerajaan Allah langit dan bumi kan hancur, ya enggak? Segala sesuatu hancur kecuali kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mana? Langit bumi ini. Jadi rancu. Salah baca, ada illa malikah, kecuali pemilik wajah. Segala sesuatu bakal hancur kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pernyataan Imam Ibnu Hajar terhadap keterangan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar tidak mentakwil, bahkan menguatkan, ya Allah memiliki wajah illa dhi wajhin atau illa dha wajhin. Segala sesuatu akan binasa, alam jagat raya, kerajaan Allah ini akan hancur pada hari kiamat ketika sang kekal hidup. Illa dha wajhin, kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah, yaitu dengan seluruh bagian, tidak hanya wajahnya. Kalau hanya wajahnya yang abadi, apakah selain wajah Allah hancur? Ya enggak. Seluruh zat Allah yang memiliki wajah tidak hancur, tidak binasa. Nah, ini yang mengakibatkan takwil ini melahirkan pemahaman yang aneh-aneh, bermaksud mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa disadari mereka menjerumuskan atau terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Oh, Allah nggak punya wajah. Kalau punya wajah sama dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya wajah, berarti menyamakan dengan makhluk yang lebih hina daripada yang punya wajah. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman baheula mula. Itu contoh takwil yang ketiga. Contoh takwil yang keempat, ta'wiluhumul yad bin ni'mah. Wastashhadu ala dhalika biqalil Arab laka yaddun indi. Mereka mentakwil salah satu sifat Allah, yaitu tangan, dengan makna nikmat. Allah punya tangan, iya. Al-Quran menerangkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua Allah ini terbuka. Wassamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Dalam surah
Az-Zariyat ayat yang ke-47, was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusiun. Dan langit kami bangun dia dengan tangan kami. Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tangan kami? Banyak ayat-ayat Allah punya tangan, iya. Banyak orang menolak, mengingkari, iya. Oh, kalau Allah punya tangan mirip makhluk. Dia tidak sadar kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak mirip makhluk? Ada makhluk yang tak bertangan? Banyak, lebih hina daripada yang bertangan. Ular tidak bertangan, ayam tak bertangan, benda-benda mati tak bertangan. Lebih mulia makhluk yang bertangan. Tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk manapun dari segala segi. Hakikat dan kaifiat tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Dan ketika tangan diartikan nikmat, dan mereka Mu'tazilah memaknai tangan dengan dua makna, nikmat dan kekuatan atau kekuasaan. Berhujjah dengan pepatah dari orang Arab menyatakan laka yadun indi, engkau punya tangan di sampingku. Artinya engkau memiliki nikmat yang aku sediakan untukmu. Maka ketika tangan dengan makna nikmat ini diaplikasikan dalam ayat jadi aneh. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Kedua tangannya diartikan bahkan kedua nikmat Allah. Kok nikmat Allah cuma dua? Padahal nikmat Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nggak terhitung saking banyaknya. Ketika Allah berfirman, apa yang menghalangimu hai iblis untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Lalu di tangan di sana diartikan nikmatku, jadi nggak nyambung. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Ayat itu yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 27. Coba tangan di sana diartikan apa? Nikmat, dan langit Allah gulung dengan nikmat Allah. Ternyambung. Ada lagi yang mengartikan tangan di sana kekuatan atau kekuasaan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Coba terapkan ke dalam ayat-ayat lain tentang tangan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang atau terbuka. Bahkan kedua kekuasaan Allah terbuka. Apa maknanya kekuasaan Allah terbuka? Dan dua lagi. Terus kami ciptakan Adam dengan tangan kami. Kami ciptakan Adam dengan kekuasaan kami. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah, ya. Kalau begitu nggak ada istimewanya Adam. Padahal Adam diistimewakan oleh Allah karena langsung diciptakan oleh tangan Allah. Itu yang menyebabkan dahulu nanti di alam mahsyar manusia berbondong-bondong datang ke Adam minta syafaat. Salah satunya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia berkata, anta Adam abun nas khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah telah menciptakan engkau langsung dengan kedua tangannya. Ini keistimewaan, keutamaan. Makhluk lain tidak, kecuali arsy Allah, ya Allah ciptakan dengan tangan Allah.
Termasuk kolam Allah ciptakan, kolam pena yang menuliskan seluruh takdir diciptakan dengan tangan Allah. Tapi makhluk yang lainnya tidak dengan tangan Allah langsung, tapi Adam langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin ditakwil makin aneh maknanya, dengan maksud yang baik, yaitu ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi menabrak banyak rambu, banyak ayat, dan terjerumus ke dalam perkara yang ingin mereka hindari, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang keempatnya. Kelimanya, takwil mereka tentang hadis nuzul. Nuzul itu turun. Allah turun, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mereka mentawil yang dimaksud turun di sana bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Akibatnya apa? Akibatnya rahmat Allah hanya turun di sepertiga akhir malam. Padahal rahmat Allah turun setiap detik, ya enggak harus nunggu sepertiga akhir malam. Kedua, ada yang menyatakan yang turun malaikatnya bukan Allahnya. Allah sendiri nggak turun. Kalau Allah turun serupa dong dengan makhluk. Loh, kita jawab, kalau Allah nggak turun apa nggak serupa dengan makhluk? Bukan begitu cara memahami sifat Allah. Ketika ditakwil yang turun malaikatnya bukan Allah. Loh, kalau malaikatnya yang turun, masa malaikat berani berkata bahwa di hadis itu dikatakan man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah, man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang bangun malam ini lalu minta kepadaku, pasti akan aku beri. Yang minta ampunan pasti akan ampuni. Yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Bahkan di awal disebut ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masa malaikat ngomong begitu? Yang layak pantas berbicara, wahai hambaku, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Yang meminta ampunan pasti akan aku beri ampunan. Hanya Allah. Malaikat tidak berwenang. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ad-du'a wal ibadah, berdoa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku. Kalau berdoa kepada malaikat syirik, karena doa adalah ibadah. Jadi kalau yang turun, makna turun ditakwil jadi yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya, tapi perintahnya, tapi malaikatnya, jadi aneh maknanya. Dan ini sudah dibantah sejak zaman bahula mula oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tapi tetap kekeh karena banyak orang yang tidak membaca, membongkar penjelasan para ulama tentang asma dan sifat Allah, tapi mereka berfikir memahami dengan akalnya, dengan otaknya. Akhirnya mentakwil sifat Allah, dan efek dari mentakwil mentaktil sifat Allah. Oh, Allah nggak istiwa di atas aras, karena kalau istiwa bermakna Allah butuh aras, bermakna arasnya lebih besar daripada Allah. Kalau arasnya hancur, Allahnya jatuh. Itu akalnya yang ngomong, karena akalnya menganggap menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah istiwa di atas aras, dia menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda. Nempel, butuh, dan benda itu lebih besar daripada kita, yang gitu. Karena akalnya menyamakan. Padahal istiwanya di atas Allah di atas aras tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lainnya. Tidak nempel, tidak butuh, tidak berarti arasnya lebih besar, tidak. Ba'inun min khalqih, Allah itu terpisah dengan makhluknya. La yahtaju ila makhluqatihi syai'al battah, Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun dalam bentuk apapun.
Istiwanya Allah di atas aras, tidak menempel di atas aras, tidak butuh aras, dan terpisah dari seluruh makhluknya. Itu penjelasan para ulama. Maka tidak boleh itu diingkari lalu ditakwil. Ketika ditakwil maka sudah kita terangkan menjadi merendahkan Allah. Oh, istiwa di sana maknanya istaula, menguasai. Itu merendahkan Allah. Di mana merendahkan Allahnya? Pertama, tidaklah disebut istaula kecuali berkuasa dengan cara merebut dari kekuasaan pihak lain. Sudah kita terangkan makna istaula. Yang kedua, menyamakan dengan berkuasanya makhluk. Oh, kalau umpamanya presiden duduk di atas kursi presiden 5 tahun, apakah maknanya duduk aja selama 5 tahun di kursi? Kan enggak, tapi maknanya berkuasa. Presidennya bisa kemana-mana. Menyamakan istiwanya berkuasanya Allah di atas aras dengan berkuasanya orang di atas jabatannya, itu malah merendahkan Allah. Maka jangan melakukan takwil, karena takwil melahirkan ta'til, dan itu hasil dari akal dan hawa nafsu manusia.